Nyalain dulu mic-nya. Oh iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengaruh afiliasi politik terhadap kebebasan jurnalisme dalam bisnis media massa, yaitu studi kasus tentang MNC Group dan Partai Perindo. Next. Untuk latar belakang pendahuluan, dalam sistem demokrasi, kebebasan media sangat penting untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Namun, kebebasan media dapat terancam oleh afiliasi politik dalam bisnis media massa. Salah satu contohnya adalah MNC Group yang memiliki afiliasi politik dengan Partai Perindo. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana afiliasi politik mempengaruhi kebebasan jurnalisme dalam bisnis media massa, khususnya di MNC Group. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konglomerasi media, termasuk MNC, memiliki hubungan dengan partai politik yang dapat mempengaruhi independensi dan keberpihakan politik media massa. Hal ini dapat memunculkan isu komodifikasi media dan pengaruh politik yang pada gilirannya dapat membatasi kebebasan jurnalisme dan independensi media. Oleh karena itu, afiliasi politik dalam bisnis media massa MNC dapat memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan jurnalisme dan kualitas pemberitaan politik. Next. Rumusan masalah itu mengkaji bagaimana MNC Group menghadapi tantangan dalam bisnis media massa, terutama politik dan ancaman terhadap kebebasan jurnalisme. Selain tujuan, yaitu menganalisis potensi dan strategi bisnis media massa MNC Group serta mengevaluasi dampak politik dan ancaman terhadap kebebasan jurnalisme di Indonesia. Kegunaan penelitian yaitu menganalisis potensi dan strategi bisnis media massa serta mengevaluasi dampak politik dan ancaman terhadap kebebasan jurnalisme. Lalu memahami bagaimana MNC Group menghadapi tantangan dalam bisnis media massa, serta memperoleh informasi dan pengetahuan tentang berbagai topik dan fenomena terkait dengan kebebasan jurnalisme dan politik di Indonesia. Lalu membantu dalam memperluas pengetahuan manusia dan pemahaman tentang berbagai topik dan fenomena serta memiliki peran penting dalam memajukan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang. Kegunaan teoritisnya yaitu memperkuat atau menggugurkan teori yang sudah ada tentang hubungan antara bisnis media massa, politik, dan kebebasan jurnalisme, serta membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara bisnis media massa, politik, dan kebebasan jurnalisme. Lalu menyediakan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan terkait dengan bisnis media massa, politik, dan kebebasan jurnalisme. Selanjutnya ada kegunaan praktis, yaitu memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis media massa dan politik. Lalu membantu dalam pengembangan strategi dan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi kebebasan jurnalisme. Serta
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan jurnalisme dan independensi media dalam mendorong demokrasi dan keterbukaan di Indonesia. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Ada tinjauan pustaka, review penelitian terdahulu. Yang pertama ada Darmanto yang berjudul Urgensi Perubahan Kebijakan untuk Menegakkan Independensi Media di Indonesia. Metodenya deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya sejumlah lembaga mengenai kinerja pemberitaan, media massa cetak dan elektronik pada waktu menjelang, saat berlangsungnya dan pasca pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 menunjukkan adanya kecenderungan sebagai besar media tidak independen. Akibatnya, media terbelah menjadi dua kekuatan yang saling berhadapan-hadapan dan pada akhirnya keterbelahan itu merembet ke masyarakat. Akan tetapi, upaya untuk menegakkan independensi media di Indonesia ternyata tidak mudah karena ada banyak faktor penghambat. Salah satunya faktor penghambat yang besar pengaruhnya ialah produk kebijakan yang ada masih sangat lemah. Sehubungan dengan itu, perlu adanya perubahan kebijakan yang dapat mendorong wujudnya penegakan independensi media di Indonesia. Yang kedua ada Firly Rahman Iqfarin yang berjudul Media dan Komodifikasi Keberpihakan Politik. Analisa ekonomi politik MNC Media Group. Metodenya pendekatan kritik sosial. Hasil penelitiannya konten media sedianya selalu mencerminkan kepentingan pemilik modal dan kuasa. Media memiliki kepentingan, maka konten yang disampaikan diatur dan disesuaikan agar persepsi yang diciptakan terlihat objektif. Oleh karenanya, media terkadang membuat khalayak menjadi stereotip tertentu. Misalnya, dalam pembentukan opini publik mengenai media yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang berita politik ekonomi. Pemberitaan MNC Media Group mengenai konflik antara politis, kriminal melawan aparat atau sebaliknya, isu-isu negatif, pada umumnya dibuat agar cocok dengan skema. Bagi MNC Media Group, menyampaikan konten informasi dengan cara ini berarti memberikan konsistensi dan menawarkan nilai yang sebelumnya memang ingin ditawarkan kepada halayak. Yang ketiga ada Muhammad Hilmi Aziz yang berjudul Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat. Metodenya pendekatan kritik sosial. Hasil penelitian, media belum bisa mewujudkan ruang publik yang leluasa karena presentasi kepentingan pemilik medialah masih cenderung tinggi dibandingkan dengan warga. Media hanya dijadikan sebagai komoditas bisnis yang bisa meraup keuntungan dengan jumlah besar. Pemilik media yang juga sebagai konglomerat industri media telah mendapuk dirinya juga dalam dunia perpolitikan. Pemilik media hanya mengamando suara untuk disiarkan dan yang sesuai dengan kepentingannya. Segala bentuk konten yang ada diarahkan untuk bisa memobilisasi pendapat masyarakat untuk memiliki persepsi yang sama seperti kehendak pemilik media. Sehingga konten yang ada sangat tidak profesional dalam menyajikan data fakta yang sesungguhnya terjadi. Lalu ada kerangka teoritis, yaitu teori kebebasan pers. Pertama, menjelaskan konsep dasar kebebasan pers sebagai hak fundamental dalam demokrasi. Lalu mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung kebebasan jurnalisme seperti akses. Lalu ada teori afiliasi politik dalam media. Membahas konsep afiliasi politik dalam konteks media massa. Lalu menyelidiki bagaimana afiliasi politik dapat mempengaruhi redaksi, pemilihan berita, dan naratif yang disampaikan oleh media. Lalu informasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hukum. Lalu ada teori konflik kepentingan, menganalisis konflik kepentingan yang
media massa terafiliasi dengan partai politik tertentu. Lalu menjelaskan bagaimana konflik kepentingan ini dapat mempengaruhi independensi objektivitas media. Model pengaruh politik terhadap jurnalisme. Membuat model konseptual yang menggambarkan mekanisme pengaruh afiliasi politik terhadap kebebasan jurnalisme. Lalu mengidentifikasi variabel-variabel yang berperan dalam mengukur pengaruh tersebut seperti kepemilikan media, redaksi, dan kebijakan perusahaan. Studi kasus MNC Group dan Partai Perindo. Menganalisis secara spesifik kasus afiliasi politik antara MNC Group sebagai pemilik media dan Partai Perindo. Menelusuri sejarah hubungan antara MNC Group dan Partai Perindo. Lalu menyelidiki dampak afiliasi politik ini terhadap kebijakan redaksi, pemberitaan, dan pandangan politik yang disampaikan oleh media massa MNC Group. Teori peran media dalam demokrasi. Memahami peran media massa dalam mendukung demokrasi. Lalu menelusuri bagaimana kebebasan jurnalisme dapat memperkuat atau melemahkan proses demokratisasi. Teori kontrol media. Membahas konsep kontrol media dan bagaimana afiliasi politik dapat menjadi bentuk kontrol terhadap informasi yang disampaikan oleh media. Menjelaskan dampak kontrol media terhadap pluralisme dan keragaman pandangan dalam masyarakat. Lalu ada teori etika jurnalistik, yaitu mempertimbangkan dampak afiliasi politik terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik. Lalu menelusuri bagaimana kebijakan editorial dan pandangan politik dapat mempengaruhi integritas dan akurasi berita. Lalu teori pengawasan publik. Mengeksplorasi peran pengawasan publik terhadap media massa dan dampaknya terhadap kualitas jurnalisme. Lalu membahas peran masyarakat, lembaga pengawas media, dan regulasi dalam menjaga independensi media. Lalu ada definisi konsep. Fenomena. Penggunaan umum istilah fenomena adalah merujuk pada peristiwa yang luar biasa dan tidak terduga. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang pada awalnya bertentangan dengan penjelasan logis atau membingungkan pengamat. Lalu bisnis media massa. Bisnis media merupakan aktivitas komersial yang dilakukan dengan menggunakan media massa sehingga sangat menarik untuk dikaji untuk memadukan 3 unsur, yaitu strategi, pemasaran, dan komunikasi. Kajian tersebut lebih dikenal sebagai Integrated Marketing Communication. Lanjut. Lalu ada kerangka pemikiran. Pemilik modal. Heritanu Swebanjo adalah pemegang saham utama dan pengendali di MNC Group, yang termasuk di dalamnya iNews dan juga sekaligus posisinya di Partai Perindo sebagai ketua umum. Lalu partai politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia dijelaskan definisi partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat tahun 1945. Lalu media. Secara umum media dapat didefinisikan bahwa media adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses tukar-menukar informasi antara komunikator dan komunikan. Media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada halayak menggunakan media seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. Dapat juga diartikan bahwa media surat kabar, radio, televisi, dan film adalah saluran komunikasi. Lalu kebijakan redaksi. Redaksi yang dimaksud dalam kerangka pikir adalah redaksi iNews. Redaksi dalam media massa, khususnya televisi, merupakan sebuah struktur di dalam media yang berfungsi dalam mengambil kebijakan mulai dari berita seperti apa yang diinginkan untuk disiarkan, berita mana yang layak dan tidak layak disiarkan, sehingga pada pengambilan keputusan berita yang tampil di layar televisi, redaksi adalah bagian keseluruhan dari unsur-unsur yang ada dalam struktur media. Lalu
Fungsi bahasa framing, agenda, dan konstruksi pemberitaan. Media menginginkan bahwa apa yang diagendakan di media, maka itu akan menjadi agenda publik atau menjadi pembicaraan publik. Kemanapun, inilah yang banyak dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik dalam membangun mindset khalayak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratna Rianti. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian menurut Muhammad Babundu tahun 2015 adalah suatu rencana tentang cara pengumpulan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu analisa data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, atau perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Lalu, ada sumber data, ada data primer, dan ada data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang merupakan pekerja atau mengetahui mengenai informasi yang diperlukan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu data sekunder diperoleh dari informasi yang didapat berdasarkan survei yang dilakukan peneliti melalui blog, website, koran, dan atau televisi. Lalu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan. Lalu ada teknik analisis data, yaitu cara si peneliti dalam menganalisis sebuah data. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik analisis data tematik analis, yaitu proses mengolah data kualitatif untuk diketahui bentuk pola atau tematik yang ada pada data tersebut. Lalu ada teknik keabsahan data, yaitu data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian, sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu tempat dan waktu penelitian. Untuk waktunya 2-3 Desember melakukan observasi, lalu wawancara pada 5-6 Desember. Analisis data 7-8 Desember dan penyusunan proposal 9-10 Desember. Tempatnya, penelitian ini bertempat di PT MNC Asia Holding Tbk, MNC Bank Tower, Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Indonesia. Lalu ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. MNC Group sebagai perusahaan media massa yang memiliki afiliasi politik dengan Partai Perindo. MNC Group menjadi objek penelitian utama. Hal ini mencakup kebijakan redaksional, pemberitaan politik, dan strategi bisnis media massa yang dapat dipengaruhi oleh afiliasi politik. Partai Perindo sebagai partai politik yang memiliki afiliasi dengan MNC Group, penelitian juga akan memperhatikan bagaimana afiliasi politik dari Partai Perindo mempengaruhi pemberitaan politik dan kebebasan jurnalisme di MNC Group. Lalu ada pemberitaan politik, yaitu fokus penelitian juga akan meliputi konten pemberitaan politik yang dipengaruhi oleh afiliasi politik, baik dalam narasi politik maupun keberpihakan politik dalam pemberitaan. Lalu ada strategi bisnis media massa. Penelitian akan memperhatikan bagaimana afiliasi politik mempengaruhi strategi bisnis media MNC Group, termasuk dalam hal pemasaran, akuisisi konten, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Lalu ada subjek penelitian. MNC Group sebagai perusahaan media massa yang menjadi fokus penelitian, termasuk kebijakan redaksional, pemberitaan politik, dan strategi bisnis media massa yang dapat dipengaruhi oleh afiliasi politik. Partai Perindo sebagai partai politik yang memiliki afiliasi dengan MNC Group, penelitian juga akan memperhatikan bagaimana afiliasi politik dari Partai Perindo mempengaruhi pemberitaan politik dan kebebasan jurnalisme di MNC Group. Lalu ada pemberitaan politik, yaitu fokus penelitian juga meliputi konten pemberitaan politik yang dipengaruhi oleh afiliasi politik, baik dalam hal narasi politik maupun keberpihakan politik dalam pemberitaan. Strategi bisnis media massa. Penelitian akan memperhatikan bagaimana afiliasi politik mempengaruhi strategi bisnis media massa MNC Group, termasuk dalam hal pemasaran, akuisisi konten, dan kerjasama dengan pihak eksternal.
Lalu ada teknik penentuan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini adalah teknik pengambilan informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi peneliti. Daftar pustaka terlampir. Terima kasih. On mic dulu ya. Sorry. Ya demikian ke presentasi dari kelompok 1. Sebelumnya kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.